Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas CDA, yaitu presentasi tentang makalah yang telah kami buat, dan di mana judulnya yaitu analisis kompleksitas waktu dalam pengurutan data, perbandingan counting sort dan selection sort untuk mengurutkan daftar nilai mahasiswa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Baik, perkenalkan anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Rian Adrian dengan NIM 009 dan juga Geden Nanda Ageng Nugraha dengan NIM 004. Baik, yang pertama dulu yaitu pendahuluan yang dimana pengurutan data adalah proses mengorganisis data acak menjadi teratur sesuai aturan tertentu yang penting dalam berbagai bidang termasuk akademik. Penilaian hasil belajar mahasiswa mencerminkan kinerja mereka dan kesalahan perhitungan manual dapat terjadi karena banyaknya penilaian dan jumlah siswa. Uh, Dalam lingkungan akademik, pengurutan data prestasi siswa digunakan untuk pemeringkatan kelas dan analisis kinerja akademik yang mendalam. Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa, efisiensi klasifikasi data menjadi semakin penting untuk pengambilan keputusan dan layanan akademik. Memilih algoritma pengurutan yang tepat sangat penting karena setiap algoritma memiliki karakteristik dan kompleksitas waktu yang berbeda. Yang dimana penelitian ini berfokus pada analisis dan perbandingan kompleksitas counting sort dan selection sort dalam pengurutan daftar nilai mahasiswa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah, yang dimana yang pertama itu bagaimana cara membandingkan kompleksitas waktu counting sort dan selection sort dalam pengurutan data naik nilai mahasiswa, dan yang kedua yaitu algoritma apa yang paling efisien dalam pengurutan daftar nilai mahasiswa dari tinggi sampai yang terendah. Dan tujuan penelitian yaitu menganalisis kompleksitas waktu dari algoritma counting sort dan selection sort dalam mengurutkan data nilai mahasiswa, dan yang kedua yaitu menentukan jenis algoritma yang paling efisien dalam pengurutan daftar nilai mahasiswa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Selanjutnya yaitu landasan teori, yang dimana pengurutan data atau sorting adalah proses pengurutan data acak menjadi lebih tersusun dan mudah dipahami, baik dalam urutan ascending atau terkecil ke terbesar maupun descending dari yang terbesar ke terkecil, di mana pengurutan data memudahkan visualisasi pemahaman penataan pencarian dan pengambilan keputusan. Algoritma pengurutan seperti insert sort membantu mengoptimalisasi proses ini. Data bisa diurutkan berdasarkan teks, angka, tanggal, atau kriteria khusus seperti warna sel. Waktu kompleksitas waktu diukur dengan notasi Big O, ya, yang dimana adalah konsep penting dalam pemrograman yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi program. Pemahaman kompleksitas waktu membantu mengoptimalkan program dan menentukan kebutuhan sumber daya. Algoritma pengurutan misalnya mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, sehingga analisis kompleksitas waktu menjadi krusial dalam pengembangan aplikasi. Ya, selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pengambilan data, analisis data, eksperimen, dan evaluasi, yang dimana pun data melibatkan verifikasi sampel kinerja siswa dan perhitungan menggunakan algoritma selection sort dan counting sort. Eksperimen dilakukan dengan menguji hasil pengurutan data nilai siswa menggunakan kode algoritma tersebut untuk memastikan hasil sesuai standar. Tahapan penelitian memiliki pembuatan pseudocode untuk algoritma counting sort dan selection sort, pengembangan program menggunakan bahasa pemrograman C++, serta perbandingan nilai notasi Big O dari kedua algoritma tersebut untuk menentukan efisiensi yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu pembahasannya, di mana di sini terdapat data, yaitu yang pertama itu dengan nama Rizky dengan nilai 70, yang kedua Hendra yang nilainya itu 85, yang ketiga yaitu Rita dengan nilai 75, Siska dengan nilai 87, Heru dengan 90 nilainya ya. Yang keenam Hendrik dengan nilai 71, dan yang terakhir yaitu Angga dengan nilai 73. Pertama-tama kita menggunakan selection sort.
Prinsip kinerja algoritma selection sort yang digunakan adalah pengurutan nilai dari tertinggi hingga terendah pada hasil evaluasi siswa, di mana dosen memasukkan nilai mahasiswa secara acak dan sistem menampilkan peringkat berdasarkan kinerja. Efisiensi evaluasi data penyortiran dilakukan menggunakan bahasa C++, menghasilkan laporan evaluasi yang diurutkan. Proses pengurutan melibatkan pencarian nilai maksimum dan dalam daftar, menukarnya dengan item pertama dan mengurangi langkah ini untuk sisa daftar. Mulai dari proses kedua hingga seluruh daftar terurut. Daftar secara efektif dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang sudah diurutkan dan yang belum. Penyortiran dilakukan dari kiri ke kanan, mulai dari awal hingga akhir, dengan elemen-elemen diurutkan secara bertahap, mulai melalui pertukaran posisi hingga semua data memengaruhi kriteria peringkat siswa. Dan yang kedua itu kompleksitas waktu. Algoritma selection sort memiliki kompleksitas waktu sebesar big O n pangkat 2 karena terdapat dua loop, yaitu loop luar yang menjalankan n iterasi dan loop dalam melakukan maksimal n min 1 dan n min 2 dan seterusnya perbandingan dalam iterasi. Selanjutnya itu pseudocode selection sort, yang dimana pseudocode selection sort ini dimulai dengan sebuah fungsi yang menerima array A dan jumlah elemen n dalam iterasi luar. Setiap elemen dari indeks 0 hingga n-1 diperiksa untuk menemukan elemen terkecil yang belum diurutkan dalam iterasi elemen dari indeks i tambah 1 hingga n dijelajahi untuk mencari elemen terkecil, dan jika elemen ditemukan lebih kecil dari elemen terkecil, saat ini indeksnya diperbarui setelah selesai mencari. Jika elemen terkecil ditemukan, perbedaan dari elemen pada indeks i dilakukan pertukaran. Proses ini berlanjut hingga seluruh array diurutkan dengan memindahkan elemen terkecil ke posisi yang benar setiap iterasinya. Untuk algoritma selection itu saya menggunakan bahasa C++. Contohnya saja di sini kita menggunakan C++, yang dimana terdapat codingan C++ ini, di mana saya input yaitu 70, 85, 75, 87, 90, 71, dan 73 yang diambil dari data yang di awal. Kita jalankan sehingga hasilnya itu diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu 90, 87, 85, 75, 73, 71, dan 70. Selanjutnya yaitu prosesnya, yang dimana yang pertama itu proses pertama menentukan nilai terbesar dengan cara membandingkan nilai satu dengan yang lain, lalu nilai tersebut dipindahkan ke kiri, yang dimana nilai terbesar yaitu 90 hingga nilai tersebut ditukar pada nilai 70, yaitu yang ini dengan yang ini. Yang kedua yaitu proses kedua yaitu membandingkan data kedua, yaitu 85 yang ini, kemudian dengan nilai samping kanan sampai yang terakhir, yaitu sampai ke sini. Yang di mana nilai 87 lebih besar daripada 85, sehingga nilai 85 ditukar dengan nilai 87. Ini 85 ditukar dengan 87 sehingga 87 berpindah juga. Yang ketiga yaitu membandingkan data ketiga, yaitu 75 dengan nilai samping kanannya sampai yang terakhir, yang dimana 85 yang di sini lebih besar daripada 75, sehingga nilai 75 ditukar dengan 87 sehingga hasilnya seperti ini. Yang keempat yaitu membandingkan data keempat yaitu 75 dengan nilai samping kanan dengan sampai yang terakhir, di mana 75 lebih besar daripada nilai yang di sampingnya sehingga nilai tersebut tidak pindah. Yang kelima yaitu membandingkan data nilai kelima yaitu 70 dengan nilai yang di samping kanannya sampai yang terakhir, di mana nilai 73 itu lebih besar daripada 70 sehingga nilai 70 itu ditukar dengan 73.
sehingga hasilnya yaitu turut dari yang terbesar hingga terkecil yaitu 90, 87, 85, 75, 73, 71, dan 70. Selanjutnya yaitu algoritma counting sort, yang di mana algoritma counting sort ini bekerja dengan menghitung kemunculan setiap elemen unik dalam array. Proses dimulai dengan menentukan rentang nilai array mulai dari nilai minimum dan maksimum. Kemudian membuat array count dengan panjang sesuai dengan rentang tersebut dianalisis dengan nilai 0. Array count mencatat frekuensi kemunculan setiap nilai dalam array input. Setelah iterasi mulai array input dan menghitung frekuensi, array count dimodifikasi menjadi posisi akumulatif untuk menentukan posisi terakhir setiap elemen dalam array output. Selanjutnya iterasi mundur melalui array input dilakukan untuk menempatkan setiap elemen pada posisi yang benar dalam array input berdasarkan array count yang dimodifikasi dan mengurangi nilai pada count yang sesuai setelah elemen ditemukan. Dan terakhir, elemen dari array output kembali ke array input jika diperlukan. Counting sort sangat efisien untuk data dengan nilai yang relatif kecil dan diketahui sebelumnya. Meskipun kebutuhan memori ditambahkan untuk array count atau output. Selanjutnya yaitu pseudocode counting sort, di mana pertama yaitu array count diinisialisasi dengan ukuran max val ditambah 1 dan diisi dengan nilai 0 untuk menyimpan frekuensi kemunculan setiap elemen dari array input. Selanjutnya array count diakumulasi untuk menentukan posisi terakhir dari setiap elemen dalam array terurut. Kemudian array output diisi dengan mengiterasi array input dari belakang dan menentukan setiap elemen pada posisi yang benar di array output berdasarkan nilai dalam array count dan mengurangi nilai dalam array count setelah setiap penempatan. Dan yang terakhir yaitu array output disalin kembali ke array input sehingga array input menjadi terurut. Untuk prosesnya yaitu yang pertama yaitu menentukan array C sebagai penanda kemunculan setiap nilai pada array A pada langkah ini, yang dimana pada langkah ini membantu array C yang memiliki panjang yang sama dengan rentang nilai yang mungkin muncul pada array A, kemudian menginisialisasi semua elemen array C menjadi 0. Yang kedua yaitu proses kedua yaitu mengisi array C sesuai dengan jumlah kemunculan setiap nilai pada array A dengan menelusuri setiap elemen dalam array A dan meningkatkan nilai yang sesuai dalam array C. Dan yang ketiga yaitu mengubah array C menjadi kumulatif dan mengubah array C menjadi kumulatif sehingga setiap elemen array C merupakan jumlah kemunculan semua nilai yang kurang dari atau sama dengan nilai tersebut dalam array A. Proses keempat yaitu menentukan nilai array A pada array B sesuai dengan urutan descending dan dengan menentukan pemetaan nilai-nilai array A ke array B sesuai dengan urutan descending. Menempatkan nilai pertama dari array A yaitu nilai terbesar pada indeks terakhir dari array B, nilai kedua dari A pada indeks sebelumnya di array B, dan seterusnya dengan menggunakan array C sebagai panduan untuk menentukan posisi mana yang harus diisi dengan nilai dari array A. Dan hasilnya yaitu seperti ini, yang dimana hasilnya yaitu array B berisi elemen-elemen array A yang telah diurutkan secara descending, dan array C adalah array penanda yang digunakan dalam proses pengurutan tersebut.
Kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa efisien algoritma selection sort dan counting sort bergantung pada data yang digunakan. Untuk data dengan rentang nilai yang kecil dan diketahui sebelumnya seperti 70, 87, 85, 75, 87, 90, 71, dan 75. Algoritma counting lebih efisien karena memiliki kompleksitas waktu O n tambah K, di mana n adalah jumlah elemen dan K adalah rentang nilai data. Sebaliknya, selection sort memiliki kompleksitas waktu ON pangkat 2 yang membuat kurang efisien dalam situasi tersebut. Meskipun sederhana, selection sort kurang optimal untuk data besar atau dengan rentang nilai yang luas, sedangkan counting sort unggul dalam kondisi dengan rentang nilai data terbatas. Baik, sekian dari penjelasan singkat dari kami tentang makalah yang telah kami buat. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.